Ini penting nih sebagai tools untuk analisa ya teman-teman semuanya ya. Jadi sebagai tools untuk analisa, sebagai tools untuk membaca soal ya. Baca tapi bukan baca ini, bukan sekedar baca, bisa baca, tapi mengerti ya soal. Karena kadang kan di di negara apa ya, Konoha apa ya, di negara Wakanda itu kadang baca, bisa lihat, tapi tidak ikro lah gitu, tidak ikro, tidak mengerti gitu kan. Ya contohnya misalkan lampu merah, kalau lampu merah masih jalan seperti itu ya. Ini bisa baca tapi kok kayak tidak mengerti gitu kan. Nah ini juga penting nih. Jadi ketika baca soal itu bukan sekedar baca, tapi mengerti. Nah maksudnya apa? Jadi ketika teman-teman semuanya nanti ya kalau baca soal ataupun nanti pas prakteknya ada suatu kegiatan, paling awal itu kita harus tahu itu ini jenis barang jasanya apa, ini pengadaan apa sih gitu kan? Ini pengadaannya apa jenisnya nih? Jenis barang jenisnya apa? Apakah termasuk barang? Apakah termasuk pekerjaan konstruksi? Apakah termasuk jasa konsultan atau termasuk jasa lainnya? Kenapa kita dari awal harus bisa mendefinisikan ini? Karena nanti masing-masing jenis barang jasa ini akan memiliki tata cara pengadaan, tata cara pemilihan, tata cara berkontrak, tata cara administrasi jaminan segala macam itu yang sedikit banyak berbeda. Terutama konsultan nih. Ini konsultan ini suka berbeda sendiri nih konsultan nih ya. Berbeda sendiri. Contohnya konsultan ya berbeda sendiri misalkan ini. Nah misalkan ya. Nah ini untuk di pemilihan aja konsultan itu dia beda sendiri nih, beda sendiri dalam artian kalau BPKJL, kalau saya bilang BPKJL itu B itu barang ya, BPKJL barang, B PK pekerjaan konstruksi, JL itu jasa lainnya. Nah kalau BPKJL dia kan cara pemilihan penyediaannya purchasing, pengadaan langsung, penunjukan langsung tercepat tender. Nah kalau konsultan itu tender itu seleksi, gitu kan. Kemudian tidak ada purchasing, walaupun nanti bisa ya, tapi sementara ini belum ada purchasing, nggak ada tender cepat ya. Kemudian tender istilahnya adalah seleksi. Nah, kemudian untuk pengadaan langsungnya juga bukan 200 juta, tapi 100 juta. Artinya konsultan beda jauh, suka beda jauh. Kemudian nanti di jaminan juga, konsultan nggak butuh jaminan. Kecuali uang muka ya, kecuali jaminan uang muka. Tapi konsultan intinya tidak perlu jaminan. Terus di metode penilaian juga beda sendiri itu, metode evaluasinya. Konsultan itu beda sendiri metode evaluasinya. Nah, jadi intinya kita harus tahu dulu, di awal kita harus tahu apa jenis barang jasanya nih. Apakah dia apa? Apakah dia barang? Apakah dia konstruksi? Apakah dia jasa atau jasa konsultan? Nah, hati-hati konsultan dia suka beda jauh. Jadi nanti kalau ada soal misalkan perencanaan pembangunan gedung berlantai 10. Nah, ada kata-kata perencanaan hati-hati. Perencanaan, pengawasan, kajian, analisis mengenai dampak lingkungan, pembuatan aturan gitu ya, yang kira-kira membutuhkan tenaga ahli, itu berarti masuknya konsultan. Jadi konsultan itu kata kuncinya adalah brandware. Nah, ini penting nih untuk analisa soal ya. Jadi konsultan itu kata kuncinya adalah tenaga ahli, adalah brandware ya, kerja otak lah ya, menggunakan otak ya. Nah itu eh, ketika itu jasa konsultan, maka aturan berbeda tanda kutip agak jauh dengan BPKJL seperti itu. Hati-hati. Jadi kalau ada kata kunci pengawasan pembangunan jalan, nah, itu konsultan tuh. Jadi langsung baca tuh. Jadi bukan ya maksudnya harus mengerti bahwasannya ini konsultan ya. Jadi bukan sekedar dibaca tapi dimengerti ini konsultan. Ya ikro lah ya ikro ya. Gitu. Mengerti ya seperti itu. Ya. Nah, nanti kalau ternyata ini skillware. Nah, skillware berarti jasa lain ya. Skillware itu keterampilan ya. Jasa lainnya itu keterampilan. Contohnya keterampilan menjahit, keterampilan memasak, jasa catering, keterampilan mengkoneksi ke internet ya ISP, keterampilan untuk keterampilan untuk menjaga gedung security, keterampilan untuk membersihkan ruangan cleaning service itu jasa lainnya. Nah ini jasa lainnya ini lebih ke keterampilan. Kalau konsultan tadi brandware kan, nah jasa lainnya nih lebih ke keterampilan. Nah, jasa lainnya nanti mirip-mirip juga ya sebetulnya nanti proses pengadaannya dengan PK, kajian konstruksi dan barang ya. Ini konsultan suka beda jauh. Nah, tapi sama juga barang konstruksi jasanya beda-beda tipis nanti. Kita lihat ya. Nah, ini kalau konstruksi, nah konstruksi ini adalah membangun sesuatu ya, bangun gedung, bangun jalan ya, jembatan ya, di konstruksi itu. Nah, ini konstruksi ya biasanya yang paling lengkap ini jaminannya paling lengkap ya. Metode pemilihannya juga nanti kita lihat intinya
masing-masing ini beda tipis ya. Nah, barang itu ini ya. Kalau barang biasanya hasil produksi dari pabrik ya biasanya sudah ready stock walaupun ada juga yang custom ya. Ada barang yang custom ada tapi kebanyakan biasanya produk barang itu ready stock biasanya ya. Gitu. Nah, ini barang itu biasanya benda ya benda mati atau benda hidup ya berwujud ataupun tidak berwujud bergerak atau tidak bergerak itu aja ya sudah siap untuk diperjualbelikan ya itu barang ya kayak komputer laptop AC furniture mobil itu barang. Nah kalau barang konstruksi lainnya itu biasanya beda-beda tipis tuh metode pemilihannya. Nah kalau lihat di sini kan misalkan metode pemilihan nih. Nah ini metode pemilihannya mirip nih. BPKJL mirip ya. B itu barang, PKJL ya. Saya ingatkan lagi kalau saya bilang BPKJL itu barang, PK-nya konstruksi, JL itu jasa lainnya. Ini mirip-mirip nih. Purchasing, kemudian langsung, penunjukan langsung, dari cepat. Nah, tender sama nih ya untuk BPKJL. Metode evaluasinya juga mirip sama. Tapi paling berarti beda-bedanya di jaminan. Nah, misalkan di jaminan atau di kontrak nih. Nah, di kontrak biasanya beda-beda nih, agak beda-beda tipis nih ya. Beda-beda tipis lah berarti lah ya. Nah, beda tipis nanti di kontraknya apa sama di jaminan ya, di jaminan. Di jaminannya beda-beda tipis biasanya nih ya untuk apa? Untuk apa? Untuk barang, konstruksi dan jasa lainnya. Berarti lah beda-beda tipis ya biasanya. Untuk di apa? Jaminan. Nah, jaminan konstruksi paling lengkap nih. Kalau barang, jasa lainnya hanya jaminan pelaksanaan dan jaminan pemeliharaan. Jaminan pemeliharaan untuk barang itu diganti dengan sertifikat garansi. Tapi nantilah itu. Ini sebagai gambaran aja. Gitu aja tolong itu pegang ya. Gitu aja tolong itu pegang ya. Yang paling awal nih ya, itu apa? Tools yang paling mendasar adalah ketika teman-teman semuanya baca soal, terutama soal kasus ya, terutama soal kasus. Nah ini teman-teman harus aware ini yang paling awal tuh ini kalau bisa baca, kalau bisa mengerti ini maksudnya soal ataupun nanti ketika bekerja ini kegiatan ini termasuk jenis barang jasa apa nih? Apakah termasuk barang? Apakah termasuk konstruksi? Apakah termasuk jasa lainnya atau termasuk konsultan? Nah nanti dari situ apa ngalir nanti lanjut ya ngalir ini nanti kan oh ini konsultan oh kalau konsultan berarti apa nilainya berapa nih sekian oh berarti seleksi misalkan ya oh nilainya di bawah 100 oh berarti pengadaan langsung dan seterusnya ya ini penting ya nah atau bisa juga ada pekerjaan yang mengintegrasikan antara dua atau lebih ya ibaratnya beberapa jenis barang jasa ini misalkan antara konsultan dengan konstruksi itu istilahnya design and build yang paling banyak design and build ya yang paling sering muncul ya itu istilahnya design and build itu apa jadi jasa konsultannya ada dalam satu pekerjaan itu ada konsultannya dan ada konstruksinya design and build jadi biasanya user itu belum tahu tuh gambaran gedungnya harus bagaimana nah saya serahkan aja ke pelaksana pokoknya konsepnya misalkan saya konsepnya pengen konsep eco building ya harus ramah lingkungan kemudian juga apa desainnya harus seperti waterfall atau bagaimana atau seperti air hujan atau gimana pokoknya ada konsep aja cuman belum didetailkan nah nanti didetailkan oleh konsultan dan juga dilaksanakan langsung oleh konstruksi nanti ada KSO tuh kerjasama operasi itu. Ada konsultannya ada konstruksinya nah melaksanakan pekerjaan untuk desain langsung building seperti itu atau bisa juga bisa tiga misalkan ya barangnya konsultannya sama jasa lainnya seperti misalkan kita ingin bikin smart city atau command center ya jadi itu ada barangnya ada CCTV ada apa lampu-lampu jalan ada ini kemudian ada komputer ada itu kan barang ya kemudian ada konsultannya juga bikin desain aplikasi smart city-nya yang ngontrol kapan harus nyala kapan harus padam ya yang ngontrol apa semua perangkat elektronik itu konsultannya kemudian ada jasa lainnya itu untuk koneksi internetnya misalkan ya nah, itu menggabungkan tiga itu ada barangnya ada konsultannya ada jasa itu kurang lebih untuk pekerjaan terintegrasi nah ini catatan untuk terintegrasi ya, tolong dicatat ya bagi yang mau ujian kehidupan, kehidupan. Nah, untuk terintegrasi sebetulnya itu dalam prakteknya panjang lebar ya. Terintegrasi itu ada apa dokumennya ada dokumen apa persiapan dari PPK kemudian ya sebetulnya rumit ya sebenarnya cenderung kompleks ya untuk dalam prakteknya tapi kalau untuk ujian kehidupan dan kehidupan dari sekarang itu pekerjaan integrasi itu sebetulnya hanya beberapa kata kunci saja jadi ketika teman-teman menghadapi desain and build ya atau apa ya intinya pekerjaan terintegrasi lah integrasi itu paling
Nanti aplikasinya dalam apa persoalan itu ya paling pertama itu ada terkait etika ya. Yang etika itu yang mana konsultan pengawas gitu ya, pengawas. Sorry, konsultan perencana ya. Konsultan perencana ya, JK perencana ya, itu tentunya ya boleh menjadi pelaksana ya, boleh menjadi pelaksana karena kan desain and build. JK perencana ya, rencana itu boleh menjadi apa pelaksana konstruksi, boleh menjadi pekerja konstruksi. Nah, itu. Ini aja nih. Kan di dalam etika ini ya, di dalam saya lihat pelatihan yang mana konsolidasi pasal pasal 6 ya. Pasal 6. Nah, sorry, nah ini di pasal 6. Nah, di COI ya, di konflik of interest. Nah, pasal 7 sorry. Pasal 7, nah ada COI nih ayat 2. Nah, ini. Nah, COI ayat 2 ya. Nah, nih. Nah, nih. Nah ini yang B nih. Jadi konteksnya hanya di sini aja nih. Konsultan perencana pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakan di OC-nya. Kecuali, nah dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Jadi di sini, nah ini konsultan perencana atau pengawas ya, pengawas ya, pengawas. Nah ini boleh nih menjadi pelaksana konstruksi juga dalam pekerjaan terintegrasi gitu. Jadi contohnya begini, contohnya apa? Misalkan ya contoh soalnya ya, simulasi aja dan yakin tidak akan perlu di ujian ya. Tapi ya kalau udah ngerti ini, kalau sudah muncul di ujian pasti bisa mengerjakan ya. Nah, ini contoh contoh soal yang tidak akan muncul di ujian ya, ujian manapun ya. Contohnya misalkan ada misalkan apa Badan Intelijen Negara ya atau LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban membuat apa bangunan gedung kantornya ya gedung pusat headquarter ya untuk kantor mereka misalkan ya BIN atau LPSK lah LPSK belum punya gedung LPSK belum punya gedung. Nah dengan skema desain and build yaitu perencanaan dan pelaksananya dilakukan oleh satu pelaku usaha ataupun satu penyedia. Nah, nanti pertanyaannya apa? Nah ternyata konsultannya itu pengawasnya itu adalah yang melaksanakan pekerjaan. Nah, nanti pilihannya apakah diperbolehkan atau melanggar etika atau boleh tapi harus begini. Nah ya jawabannya ya ini tidak melanggar etika ini boleh-boleh saja kalau pekerjaan terintegrasi ya satu itu ya. Terus yang kedua ini yang pertama. Terus yang kedua apabila berhadapan dengan pekerjaan terintegrasi itu adalah HPS itu tidak ada, HPS itu nggak ada, tapi digantikan dengan pagu, digantikan dengan pagu. Ya, dengan pagu nanti misalkan ada apa? Ada jaminan pelaksanaan yang dari HPS yang kurang dari yang penawarannya terlalu murah ya. Nah, intinya semua semua kata-kata HPS, semua penggunaan HPS dalam pekerjaan terintegrasi itu digantikan dengan pagu itu ya, dengan pagu anggaran. Jadi kenapa? Karena dalam pekerjaan terintegrasi terutama desain ad build itu HPS-nya belum muncul karena desainnya belum ada. Jadi dia baru pagu nanti HPS-nya itu akan muncul ketika perencanaannya sudah merencanakan seperti itu ya, konteksnya seperti ini ya. Kemudian pekerjaan terintegrasi biasanya pekerjaan kompleks ya, biasanya pekerjaan kompleks ini biasanya ya, banyak kompleks sehingga nanti kalau kompleks ya mungkin apa prakualifikasi ya nanti ininya apa sebagai ini ya sebagai apa sebagai akibat ataupun selanjutnya ya itu biasanya prakualifikasi ini ya prakualifikasi ya karena kan pekerjaan kompleks itu kita bahas ya. Nah, jadi intinya pekerjaan terintegrasi ya kemungkinan besarnya kompleks karena kan ya mengintegrasikan beberapa jenis barang jasa ya. Nah, ini nanti kalau kompleks pasti prakualifikasi dan kemudian nanti pemasukan penawarannya mungkin 2 file atau bahkan 2 tahap. Nah, seperti itu ya kurang lebih. Nah, ini untuk terkait pekerjaan terintegrasi ya seperti itu. Nah, kayak mana tadi? Nah, oke, ini penting ya. Jadi sekali lagi dalam slide ini teman-teman semuanya ketika baca persoalan kehidupan ataupun persoalan pengadaan ya, baik di ujian ataupun di dalam keseharian nanti ketika ada pekerjaan udah langsung aware. Ada pekerjaan misalkan, oh ini jasa catering, oh catering jasa lainnya nih, gitu, karena keterampilan. AMDAL untuk rumah sakit, oh AMDAL ini jasa konsultan. Pengadaan laptop barang, membangun gedung, membangun jalan, oh pekerjaan konstruksi. Nah, itu kan. Ngebangun apa command center, gitu kan. Oh
Command center nih banyak ini bisa menggabungkan nih, oh berarti pakai jalan integrasi. Nah, itu analisis analisis awal nih. Karena selanjutnya nanti kan selanjutnya setelah kita tahu oh ini barang, nah selanjutnya nanti misalkan bikin dokumen juga ambilnya tuh di MDP tuh model dokumen apa pengadaannya itu harus yang barang gitu kan. Jadi sudah ada dokumennya khusus barang mana, khusus konstruksi mana, konsultan mana dan sebagainya. Gitu ya, clear ya? Oke.